Baik, kita mulai. Jadi karena rencana semula adalah Bung Agus Pambagio, karena beliau adalah orang yang sejak 5-6 tahun lalu mengamati proses pembangunan HUS yang busuk ini. Jadi baiklah, kita mulai dari pengganti Bang Said Didu, karena dia harus meninggalkan acara diskusi ini setengah jam lagi. Silakan Bang. Kita punya pembicara yang sudah sangat lengkap. Ya, jadi memang kenapa pembicara ini nanti Bung Antoni akan mengupas soal aspek-aspek finansial, ya, markup, kemudian korupsi dan angka-angka perbandingan Jepang dengan Cina dan sebagainya. Kemudian Ubedillah Badrun, beliau ini spesialis melaporkan Jokowi ke KPK. Jam terbangnya sudah cukup tinggi. Dan Bang Saud Situmorang sebagai mantan Kapolda nanti akan menyampaikan kenapa, what happened, what wrong dengan KPK saat ini. Semoga KPK nanti agak serius ini, kalau walaupun problemnya adalah dibentuk oleh Jokowi dulu ya. Nah kemudian juga tentu Bang Petrus sebagai pengacara tangguh dari tim Demokrasi Indonesia akan menyampaikan nanti strategi-strategi untuk menyeret Jokowi ke meja hijau. Baik, kita mulai. Bang Said, monggo, 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendadak betul, tapi setengah jam saya ada pertemuan penting sekali membahas juga pernyataan yang kemarin sebenarnya. Nah, saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial, kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian. Nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Mari kita seakan-akan dapat harapan dari Purbaya dengan pernyataan HUS tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu? Nah, ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi, tapi semakin hari kok kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk ini kan. Tapi ya karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi? Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu kalau tentang kasus HUS, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali, tidak pernah kita tahu siapa pimpronya.
Siapa tim negosiasinya tidak pernah kita tahu. Nah, itu kita duga aja bahwa Luhut. Kan nggak pernah. Kita baca Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir, ya tidak ada dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah, apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini, dan menjadikan kita semuanya adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemarin. Kita menaruh harapan kepada Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi bos oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur, harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal kan? Ini teman-teman yang menasihati saya itu, jangan kau percaya. Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada rapat. Tapi kemarin Bung Andi, nasihat bapak mulai saya dengar sedikit. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya hati-hati. 11-12 katanya ini. Ya kan? Nah ternyata pernyataan kemarin. Tapi saya begini. Siapa tahu belokan kemarin telah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah untuk menjadi kembali ke dalam dan saya coba lagi Pak Andi. Ya saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rosi kalau kepleset dicoba 2 tikungan sebelum mati sebelum finish, tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu 2 tikungan sebelum finish sehingga dia menyadari dia kemarin salah mengambil tikungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat, padat, to the point. Nah, kalau pertanyaannya siapa sebenarnya Pimpro proyek busuk bus ini, sebenarnya jelas Jokowi memang. Jokowi itu bukan hanya Pimpro, tapi dia marketing, sales, dan kabelmen sekaligus. Contohnya SMK, dia juga menjadi sales. Jadi hampir semua proyek Jokowi dia adalah Pimpro, sales, dan segala macam kuli juga mungkin. Karena dia dapat feedback besar. Dan berikutnya Bung Antoni ya, kita ingin tahu nih ya, sudah sering tampil dan terutama coba kita melacak sedikit ya pertempuran politiknya ini Jepang versus Cina. Kan itu awal proyek aneh ini. Jepang yang melakukan feasibility study, tapi tiba-tiba detik-detik terakhir ditelikung oleh Cina. Silakan.